Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah, mohon izin para rekan-rekan dan semuanya. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Keseimbangan Jiwa. Kantor SDN 2 Karangmulyo akan menyampaikan sosialisasi budaya positif terkait dengan modul 1.4 yang sedang kami laksanakan di SDN 2 Karangmulyo, Kabupaten Bogor. Kemudian pertanyaan pemantik begini, apakah rekan-rekan semua setuju dengan pernyataan ini ya? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut rekan-rekan Bapak Ibu guru semua bagaimana? Pak Kusir setuju? Oke, Pak Sena? Oke, tidak apa-apa, ini adalah pendapat subjektif yang perlu Bapak Ibu sampaikan. Tadi Bu Kepala? Kurang setuju, Ibu Kepala kurang setuju. Ibu Ira? Kurang setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu semua? Setuju ya? Oke. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Reward jadi penghargaan ya. Sehingga oke. Untuk nomor 1 kan tadi hukuman dapat mendidik anak. Ini dalam maksud saya setuju di dalam konteks positif. Ya, oke. Positif maksudnya hukumnya itu tidak secara fisik ya. Gitu. Terima kasih pendapatnya Pak Kusir. Memang dalam konteks hukuman ini kadang anak itu akan lebih cenderung takut kalau sudah muncul kata-kata hukuman, begitu kan? Ya, nanti kita akan pelajari lebih jauh tentang materi ini. Bapak Ibu semua, dari apa yang telah kita pelajari bersama dalam rangka seperti ini, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ini menurut Bapak Ibu semua. Hal baru apa yang mengubah paradigma? Pak Kusir. Nah, saya lihat dari awal itu ada beberapa hal yang sangat penting. Boleh saya urutkan. Mungkin yang pertama adalah kita sebagai guru tentunya akan melakukan suatu aturan yang jelas pada siswa yang dibuat bersama, sehingga nanti akan muncul kesepakatan dari beberapa anak atau dari seluruh anak yang akan jika kesepakatan itu dijalankan dengan baik dan apabila ada masalah itu dapat pemecahannya seperti apa solusinya, dan sehingga nanti akan memunculkan nilai-nilai positif. Nah, setelah itu akan menumbuhkan keyakinan pada anak bahwa nilai itu cocok untuk ditanaman pada kita semua. Nah, setelah itu nanti akan setelah anak memahami oh ini baik, ini tidak baik, akan memindah anak tersebut antara yang baik dan tidak, sehingga akan memunculkan budaya positif seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Pak. Jadi pada dasarnya kita harus ada sebuah kesepakatan dan sebuah keyakinan dalam rangka untuk menunjukkan budaya positif. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu semua, Ibu Kepala Sekolah atas waktunya atas sosialisasi tentang budaya positif di SDN 2 Karangmulyo ini. Mari kita sebagai seorang guru tanamkan dengan guru bergerak Indonesia maju. Sama-sama kita gerakan guru di Indonesia ini sehingga negara kita menjadi negara yang salam guru gerak. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah serta rekan dengan guru yang lain. Salam sehat, salam sukses, salam kompak, budaya ekonomi budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tadi harus semuanya hati-hati loh, ini nanti kalau ada yang keliru harus depan. Untuk 1, untuk 2. Oke, kita beri semangat untuk di kegiatan kita. SDN 2 Karangmulyo? SDN 2 Karangmulyo? SDN 2 Karangmulyo? Baik anak-anak yang kegiatan hari ini sebelum kegiatan pembelajaran, kita akan berdiskusi terlebih dahulu tentang kelas gitu ya, dan keyakinan bagaimana nanti anak-anak itu harus bisa membuat sebuah tulisan mengenai kelas ini. Kemudian kelas kelas yang dikondisikan proses kegiatan pembelajaran, proses kita bagus supaya nanti kegiatan itu dalam kegiatan belajar di kelas itu karena kelas impian kita, kalau rumah impian kita, kamar impian kita sama.
ini akan terbuka sebuah kelas yang menyenangkan yang efektif dalam belajar. Oke, silakan anak-anak untuk ditulis dengan baiknya yang sama ya. Kita buat nyaman, kita buat anak belajar ini dan menyenangkan. Ada yang terus? Tidak, ada. Kelas yang bersih dan damai Mbak Dinda itu mengharapkan kelas ini dari kelas impian yang bersih dan damai. Terima kasih Mbak Dinda. Oke, oke Mas Ram. Beri Mas. Kelas yang nyaman menurut Mas Dinda. Luar biasa. Ada lagi? Ya, Mbak Roka. Kelas yang nyaman, bersih, tertib, dan aman. Ya, kelas yang aman, tertib, nyaman. Ya. Kelas yang memiliki murid yang ramah dan menghormati guru. Kelas yang memiliki murid yang ramah dan menghormati guru. Tepuk tangan. Oke, semuanya sudah bisa belum? Kalau sudah, satu-satu cara kita kasih. Kita lihat. Nanti ini dari ya. Ini Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertatap maya di Google Meet kali ini. Perkenankan saya Rizky Resya Muhandis dalam hal ini sebagai moderator untuk acara diseminasi modul 1.4 calon guru penggerak atas nama Saudara Armo SPD MPD. Izinkan saya membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dan yang ketiga pemaparan diseminasi oleh calon guru penggerak, dan yang keempat acara lain-lain yang diisi dengan tanggapan, saran, serta kritik. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Kusdianti. Waktu dan ruang maya kami silahkan. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kegiatan pengimbasan budaya positif modul 1.4 oleh calon guru penggerak angkatan kelima di SD Negeri 2 Karangkemojing oleh Saudara Armo SPD MPD. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan kegiatan diseminasi calon guru penggerak yang akan disampaikan nanti, semoga membawa manfaat
dan perubahan bagi SD Negeri 2 Karangkemocing pada khususnya. Kegiatan aksi nyata budaya positif modul 1.4 oleh calon guru penggerak angkatan 5 di SD Negeri 2 Karangkemocing oleh Saudara Armo SPD MPD telah dilaksanakan dan sekarang dilakukan diseminasi kepada seluruh rekan-rekan guru di SD Negeri 2 Karangkemocing. Merupakan rangkaian kegiatan guru penggerak dan dengan kegiatan tersebut diharapkan penerapan nyata di seluruh kelas. Kita ketahui bahwa hukuman beda dengan kesepakatan kelas. Sehingga ketika ada peserta didik yang melakukan kesalahan atau hal yang lain, tidak serta-merta guru memberikan hukuman. Kemudian tentang segitiga restitusi, ternyata dari kesalahan siswa itu, memberi hukuman adalah jalan terakhir. Bukan satu-satunya jalan untuk memberikan hukuman. Memang seharusnya kita selalu meyakinkan pada diri siswa kita supaya memiliki kesadaran ketika siswa tersebut mempunyai kesalahan. Bukan dengan kesalahan tersebut kemudian kita memberikan hukuman, tapi adanya rasa tanggung jawab, keyakinan siswa itu sendiri bahwa ia melakukan kesalahan, bukan kita kemudian memberikan hukuman atau memberi rasa bahwa siswa itu benar-benar salah. Tentunya kegiatan yang begitu positif ini untuk senantiasa diterapkan di SD Negeri 2 Karangkemocing agar peserta didik mempunyai sikap tanggung jawab dalam segala hal yang pada akhirnya akan dapat menumbuhkan karakter yang baik terhadap peserta didik. Salam hebat, tetap semangat. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya, akan saya bacakan 2 buah bait pantun. Mata sakit karena katarak, pergi ke pesta memakai baju. Kita dukung guru penggerak agar Indonesia lebih maju. Kuda bergerak sangatlah aktif. Melihat tanggalan tentu dikaldik. Kita terapkan budaya positif untuk tumbuhkan karakter peserta didik. Terima kasih, banyak kesalahan kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. pada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kusdianti atas sambutannya. Semoga bisa memotivasi kita semua ya. Amin. Khususnya calon guru penggerak Bapak Armo SPD MPD. Kemudian kita masuk ke acara yang ketiga, yaitu pemaparan diseminasi oleh calon guru penggerak yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Armo SPD MPD. Kepadanya waktu dan ruang maya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Rizky Nasya Muhandis SPD MPD selaku moderator dalam kegiatan diseminasi kali ini. Salam sejahtera, salam bahagia untuk Bapak Ibu semua peserta diseminasi program aksi nyata budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 5. Pertama, marilah kita senantiasa puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, limpahan rahmat, karunia, hidayah sehingga lewat dunia maya ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi program aksi nyata budaya positif. Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu serta rekan-rekan guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi program aksi nyata budaya positif di SD Negeri 2 Karangkemocing. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa sesuai dengan program kegiatan guru penggerak di modul 1
alhamdulillah saya sudah sampai pada modul 1.4. Dan di modul 1.4 ini adalah kegiatan aksi nyata tentang budaya positif. Kemudian saya sudah menerapkan tentang kegiatan aksi nyata tersebut, dan pada hari ini lewat Gimit saya akan menyampaikan atau mendesiminasikan apa yang sudah saya kerjakan, sehingga dengan kegiatan ini diharapkan rekan-rekan Bapak Ibu guru dapat menerapkannya di sekolah. Kita sebagai guru untuk dapat memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Capaian umum diseminasi budaya positif yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan dengan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif dan menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Bapak Ibu guru yang saya hormati, capaian khusus diseminasi budaya positif adalah mendemonstrasikan konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dari teori kontrol, di mana ada 3 teori motivasi perilaku manusia, kemudian motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, serta kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol guru serta segitiga restitusi. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Kemudian bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Bapak Ibu yang saya hormati, disiplin positif di sini berdasarkan teori kontrol yaitu dari Dr. William Glasser, bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya, yang bisa mengontrol siapa adalah diri kita sendiri. Sehingga makna disiplin ini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini kita tentunya ketika kita akan mencapai sebuah tujuan ini tentunya melalui motivasi, sehingga ada teori motivasi untuk menghindari hukuman. Ya. Motivasi ekstrinsiknya berkaitan dengan penerapan disiplin bagi anak adalah kita sebagai guru untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Jadi di teori motivasi ini tentunya kita harus betul-betul memahami tentang yang namanya hukuman dan untuk menghargai diri sendiri, sehingga nanti akan merujuk pada nilai-nilai kebajikan universal dan disitulah nanti akan terbentuk sebuah keyakinan kelas. Apakah makna disiplin? Bahwa disiplin ini berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Sehingga disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dihargai? Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu semua, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sehingga nilai-nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang.
Sehingga dengan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di mana Bapak Ibu ketahui bersama, profil pelajar Pancasila itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong, dan kreatif. Merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara. Apa itu merdeka? Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini diambil kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Pemikiran, konsepsi keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima, 2013 halaman 469. Nah, tentunya kita sudah memahami dengan kata merdeka. Dan sekarang di kurikulum merdeka juga murid harus nyaman, aman, dan merdeka. Kemudian apa itu restitusi Bapak Ibu semua? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pendapat Gosen, 2004. Ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Kemudian ada tawaran, ini bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada solusi. Mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini sesuatu yang mari kita renungkan bersama dalam perjalanan kita sebagai seorang pendidik. Tentunya merupakan hal yang harus kita mengerti bersama sebagai upaya untuk mengembangkan budaya positif. Selama ini kita mengenal bahwa hukuman itu sesuatu yang jitu dan tepat untuk murid kita. Tetapi setelah belajar tentang budaya positif di kegiatan guru penggerak modul 1.4 ini, kita harus cenderung pada sebuah keyakinan bukan hukuman. Bahwa kita sebagai guru itu harus bisa menjadi manajer yang baik, di mana kita harus mampu memulai hubungan dengan siswa, ya. Kemudian ketika ada masalah kita harus bisa menawarkan dan siswa tidak dipaksakan. Kemudian kita juga harus mampu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Apa sih kesalahan kita? Sehingga di situ nanti ada reaksi bagaimana sih dengan kesalahan ini saya harus memperbaiki dan tidak akan mengulanginya lagi. Dengan bukan karena faktor-faktor lain yang kemudian kita dihukum dan untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini Bapak untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, sehingga muncul pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini. Sehingga kadang dari contoh pertanyaan ini banyak sekali pengendara bermotor, khususnya roda 2 yang melanggar, tidak pakai helm. Karena mereka tidak menanamkan sebuah keyakinan. Ya. Keyakinan bahwa ketika kita tidak memakai helm, nanti resiko yang terjadi seperti apa. Nah, itu. Sehingga dengan sadar diri, usaha sadar diri untuk menanamkan sebuah keyakinan luar biasa. Ketika seseorang sudah mempunyai nilai keyakinan dalam dirinya, maka dia akan sadar betul, sadar secara penuh untuk menjalankan serangkaian kegiatan yang di situ terletak tanggung jawab dan konsekuensi. Sehingga dengan keyakinan tadi, kemudian di sini arahnya kemana Bapak Ibu semua? Bahwa setelah ada peraturan kelas, keyakinan kelas, sehingga nanti peraturan dan keyakinan ini akan menciptakan lingkungan yang positif. Nah, kalau di sekolah tentunya sekolah yang positif. Nah, sehingga nanti ketika sekolah itu sudah menciptakan lingkungan yang positif, pada akhirnya nanti akan mencakup secara keseluruhan akan timbul budaya positif. Ini sehingga budaya positif ini harus kita gemakan, harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terlebih kita sebagai seorang pendidik terhadap
anak-anak kita. Mereka adalah generasi-generasi penerus masa depan bangsa. Yang tentunya mereka harus mempunyai karakter yang bagus. Mereka harus punya nilai-nilai positif yang bagus. Karena mereka nanti akan dalam sebuah perjalanan, apalagi kalau di tingkatan sekolah dasar, pembentukan karakter awal merupakan sesuatu yang mutlak. Sehingga nanti mereka akan menjadi generasi penerus yang mempunyai karakter dan bertanggung jawab. Bapak Ibu semua, kalau kita mengenal tentang peraturan dan keyakinan kelas. Nah, contoh saya memberikan tabel di sini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Jadi setiap anak kita berikan sebuah motivasi, mereka yakin dengan tanggung jawab. Bahwa ketika meminjam buku, ketika kita mengambil buku, maka harus ditempatkan pada tempatnya. Dan itu tidak harus menggunakan sebuah peraturan, tapi dengan sebuah keyakinan. Kemudian segitiga restitusi, Bapak Ibu yang tadi sudah disinggung. Nah ini bahwa pertama, kita membaca di sini adalah menstabilkan identitas. Nah kemudian menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan. Dalam konsep segitiga restitusi ini, di mana seorang guru harus menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena bersalah menjadi positif terhadap dirinya. Nah sekarang menjadi sebuah hal ketika guru atau anak melakukan kesalahan, guru kemudian menegur kesalahan itu, dan anak merasa bahwa itu menjadi sesuatu yang negatif atas kesalahan yang telah dilakukan. Nah, dengan segitiga restitusi ini diharapkan bahwa anak yang merasa gagal karena berbuat salah ini menjadi positif. Positifnya apa? Dengan kesalahan itu anak merasa bahwa dalam dirinya ada sebuah tanggung jawab dan tidak akan melakukannya lagi. Upayanya seperti apa dan mestinya kemudian dilakukan dengan sebuah konsekuensi tanggung jawab dalam tindak lanjutnya atau tindakannya dalam keseharian. Sehingga dalam hal ini sebagai seorang pendidik atau guru, guru berbuat salah itu hal yang manusiawi anak-anak, tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah ini ketika peserta didik kita ada yang berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah ini barangkali hal-hal seperti ini sesuatu yang positif untuk menggali potensi dalam diri anak sehingga nanti mereka akan sadar betul sebuah tanggung jawab. Setelah menstabilkan identitas, ketika ada sebuah permasalahan dengan anak, langkah berikutnya adalah validasi kebutuhan. Di tahapan validasi kebutuhan ini adalah tujuannya membantu siswa menggali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival. Sehingga di sini bagaimana guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk. Tetapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu dan seterusnya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan ini digali oleh seorang guru dalam rangka untuk validasi kebutuhan. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Nah, ini ketika dalam pembelajaran seorang siswa belum bisa untuk menyelesaikan tujuan pembelajarannya. Kemudian tahapan berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah ini. Sehingga di tahapan ini guru berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, kamu ingin jadi anak seperti apa, dan seterusnya. Nah dengan adanya kegiatan ini yang sudah saya sampaikan dan saya belajar dari modul 1 tentang teori Ki-Hajar Dewantara dalam pendidikan sampai dengan modul 1.4 tentang budaya positif ini luar biasa sekali. Bahwa apa yang selama ini barangkali sudah kita lakukan, akan tetapi di situ ada hal-hal yang prinsip yang semestinya menjadi dorongan kuat bagi seorang pendidik sehingga bisa melakukan kegiatan pembelajaran dalam rangka mendisiplinkan anak, membuat karakter anak menjadi lebih baik secara menyeluruh sehingga nanti tujuan akhirnya pembentukan karakter dapat tercapai. Bapak Ibu semua, di kegiatan diseminasi ini
perlu kami sampaikan bahwa rancangan tindakan berikutnya yang saya lakukan adalah rancangan untuk tindakan aksi nyata. Di tindakan rancangan untuk aksi nyata ini judulnya adalah yang saya ambil implementasi keyakinan kelas dalam menanamkan budaya positif di kelas dan sekolah. Latar belakang Bapak Ibu, bahwa sekolah seharusnya berusaha menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakannya setiap warga, khususnya peserta didik, melakukan budaya atau kebiasaan positif. Budaya yang mengakar kuat dan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara kontinu dan sadar oleh setiap warga sekolah. Semua pihak harus terlibat dalam pembiasaan positif tersebut. Pembiasaan positif yang merupakan budaya positif akan menjadi budaya sekolah. Rancangan tindakan aksi nyata yang saya lakukan Bapak Ibu semua, satu, tujuannya adalah menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, menumbuhkan nilai-nilai profil belajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan belajar. Tolak ukurnya apa? Di sini peserta didik mampu membuat kesepakatan kelas yang dipasang di dinding kelas dan mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses belajar. Ini masa tindakan yang saya lakukan adalah satu, merancang kegiatan aksi nyata, dua, melaksanakan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah melalui kepala sekolah, guru, peserta didik dan tenaga pendidikan, membuat keyakinan kelas dan kelas impian bersama di kelas dan evaluasi dan refleksi terhadap pencapaian aksi nyata. Dukungan yang dibutuhkan adalah kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, peserta didik dan orang tua peserta didik. Nah, cara mendapatkannya seperti apa? Cara mendapatkan dukungan melalui kegiatan kolaborasi, komunikasi dengan semua warga sekolah, orang tua peserta pendidik dan komite sekolah SD Negeri 2 Karangmujing. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu untuk dapat menyaksikan tentang tindakan aksi nyata yang sudah saya laksanakan di kelas 6 SD Negeri 2 Karangmujing sebagai bentuk aplikatif kegiatan modul 1.4 tentang budaya positif. Ya. Dan selamat menyimak Bapak Ibu semua tentang kegiatan aksi nyata yang sudah saya laksanakan. This dangerous feeling, don't know what to believe in. Cause every time you touch me, I can't control my body. Oh, baby, you are on my mind. All I think about, and I don't wanna stop. I don't wanna stop. Could you come closer to me? I just can't resist you. I'm giving up. I'm giving up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah, mohon izin para rekan-rekan Dewan Guru semuanya. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua di ruang kantor SD Negeri 2 Karangmujing Kabupaten Banyumas. Pada hari ini, alhamdulillah berkat izin dari Ibu Kepala Sekolah, saya selaku calon guru penggerak angkatan 5 dari SD Negeri 2 Karangmujing Kabupaten Banyumas akan menyampaikan sosialisasi budaya positif terkait dengan modul 1.4 yang saat ini sedang kami laksanakan di SD Negeri 2 Karangmujing Kabupaten Banyumas. Untuk agenda sosialisasi yang pertama adalah pembukaan dengan tujuan capaian umum dan capaian khusus, humanity, national social dan refleksi. Kepala sekolah dan rekan-rekan Dewan Guru yang saya hormati, bahwa tujuan sosialisasi budaya positif ini adalah nanti guru di lingkungan SD Negeri 2 Karangmujing memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Tentunya ini merupakan tujuan kita bersama di lingkungan SD Negeri 2 Karangmujing, bagaimana kita sebagai seorang guru dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Berikutnya adalah next kembali guru di lingkungan SD Negeri 2 Karangmujing mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan
visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Tentunya saya sudah minta izin pada Ibu Kepala Sekolah waktu itu di modul 1 yang berkaitan dengan visi bergerak. Saya sudah menyampaikan tentang visi SD Negeri 2 Karangmujing mewujudkan murid yang cerdas, tanggap, tangguh, dan terengginas berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Rekan-rekan yang saya hormati, capaian umum dari sosialisasi budaya positif ini adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Berikutnya melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan di SD Negeri 2 Karangmujing untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif dan menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya di sini sudah mengaplikasikan tentang kurikulum merdeka kelas 1 dan kelas 4 secara bertahap. Nah, ini mari kita bersama-sama sudah mikir untuk menerapkan tentang profil belajar Pancasila pada peserta didik kita. Berikutnya adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif. Nah, ini yang penting, bahwa kita sebagai seorang guru itu diharapkan mampu untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah dengan baik, sehingga nanti bisa mewujudkan murid yang berkarakter. Next. tentunya mari bersama Bapak Ibu semua bahwa keyakinan kelas, kesepakatan kelas dalam rangka untuk memotivasi anak dalam belajar, terutama awalnya kita menciptakan suasana yang aman, nyaman, sebagaimana dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu adalah harus belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita harus punya kondisi yang bagus. Sebagai seorang guru adalah sebagai pemantau, sebagai teman, dan kita juga sebagai manajer. Mari kita bersama-sama terapkan di lingkungan SMP 2 Karangmujing, sehingga pada akhirnya nanti budaya positif yang saat ini sedang kita kembangkan, yang berusaha kita terapkan di sini akan dapat tercapai dengan progres yang satu yang perlu kami sampaikan, ini menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu semua, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan keras-kerasnya, dan peraturan yang disediakan itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bapak Ibu semua, Ibu Kepala Sekolah atas waktunya, atas sosialisasi tentang budaya positif di SD Negeri 2 Karangmujing ini. Mari kita sebagai seorang guru tanamkan dengan guru bergerak Indonesia maju. Bersama-sama kita gerakan guru di Indonesia ini sehingga negara kita menjadi negara yang maju. Salam guru bergerak. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah serta rekan dewan guru yang lain. Salam sehat, salam sukses, salam kompak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan belajar mulai kita berdoa ya. Siapa yang akan berdoa? Ya, nanti silakan. Mari kita berdoa sebelum belajar mulai teman-teman. Ya, terima kasih kalian sudah berdoa untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya kan Pak Guru absen dulu. Siapa yang sudah masuk? Luar biasa kalian hebat ya. Dan tentunya untuk disiplin masuk dalam kegiatan belajar ini merupakan tanggung jawab bagi seorang siswa, sehingga nanti kegiatan belajar kita akan berjalan dengan lancar. Tidak ada anak yang merasa ketinggalan dalam menerima pembelajaran. Baik anak-anak semua, sebelumnya mari kita membuat suasana dan kita semangat ya. Oke, kita wajib diawali dengan tepuk satu boleh ya. Kalau tepuk satu berarti harus semuanya hati-hati loh. Ini nanti kalau ada yang keliru harus ke depan ini. Tepuk satu, tepuk dua. Oke, kita beri semangat untuk misi kegiatan kita. SD 2 Karawaci? Sekali lagi, SD 2 Karawaci? SD 2 Karawaci? Baik anak-anak, kegiatan hari ini sebelum kegiatan pembelajaran ya, nanti kita akan berdiskusi terlebih dahulu tentang kelas ilmiah dan keyakinan kelas. Bagaimana nanti anak-anak itu harus bisa membuat sebuah tulisan mengenai kelas ilmiah. Kelas ilmiah itu adalah sebuah kelas yang dikondisikan untuk proses kegiatan pembelajaran kalau di kelas ini supaya nanti kegiatan itu dalam kegiatan belajar di kelas itu karena kelas impian kita ya, atau contoh ya rumah impian kita, kamar impian kita, sama juga kelas impian kita, kelas yang nyaman, kelas yang aman, kelas yang tertib sehingga nanti akan tercipta sebuah kelas yang menyenangkan, yang efektif untuk kegiatan belajar. Dan setelah itu nanti anak juga akan berdiskusi tentang keyakinan kelas. Apa itu sebuah keyakinan? Perlu diketahui anak semua. Keyakinan adalah hal sadar yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan tindakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi beda antara peraturan dengan keyakinan. Contoh, peraturan tata tertib. Di sini kan sebelumnya sudah ada tata tertib ya. Misalnya tata tertib siswa. Siswa harus datang tepat waktu. Tetapi dengan tata tertib itu kadang masih ada siswa yang terlambat. Ya nggak? Ada nggak di sini yang terlambat? Tidak ada. Oh, luar biasa, tangan. Termasuk misalnya siswa harus menjaga kebersihan kelas. Ada kelas kita ada sama atau enggak? Kadang ada ya. Iya. Nah ini itu peraturan. Kenapa? Peraturan itu
atau tata tertib itu pada dasarnya akan lebih merujuk pada sebuah konsekuensi sanksi. Orang ketika membaca peraturan kelas tuh nanti ada sanksinya, ada hukumannya, ya kan? Nanti bagaimana ketika misalnya ada yang melanggar tidak datang tepat waktu itu kan ya, nanti harus jalan muter-muter, harus mengerjakan bla-bla tapi makanya sekarang nanti kita akan membuat sebuah kesepakatan kelas itu dibuat nanti supaya apa yang dilakukan di dalam kelas itu akan terpakai. Itu ya anak semua ya. Nanti caranya begini, kalian nanti berdiskusi dulu atau kalian menuliskan tentang kelas ini. Ya, nanti ditulis. Ini pakai kertas stick note ini ya, ditulis. Diberi nama. Misalnya Abi. Kelas Indianya bagaimana Abi? Misalnya ya, kelas yang tertib. Di bawahnya tindakan saya. Bagaimana tindakan saya untuk menciptakan kelas yang tertib? Apa tindakan? Supaya kelas yang tertib bagaimana? Melaksanakan tiket misalnya ya, apalagi membersihkan kelas. Nah itu. Kira-kira anak semua sudah siap atau belum? Untuk menuliskan kelas impian. Semangat ya. Oke. Kedua? Yes. Silakan alatnya dibakar. Sambil mengeluarkan alat tulis nanti anak-anak itu hasilnya nanti akan ditempel di sini ya. Ditempel di alat tulis yang sudah Pak usahakan ini. Nah ini keyakinan kelas itu ditempel. Nah sekarang untuk tahap pertama ditulis nama seperti sini dengan baik. Kamu itu harus mengeluarkan pendapat dari pikiranmu bagaimana saya menciptakan sebuah kelas impian yang saya gambarkan, ya. Kelas impian yang saya gambarkannya maka tidak ada perkelahian, tidak ada sebagainya ya, tidak ada permusuhan gitu. Oke, saya bagikan. Ini kertasnya warna-warni, ya. Saya bagi satu-satu biar warnanya beda-beda kan. Nah, ada yang magiku ini. Ini kan ada ini ya, lemnya, maka tulisnya nanti di sini. Dan nanti kalau ditempel itu lemnya. Silakan Mas tulis nama, ya. Yang sudah menerima stick note ini silakan sambil menulis beri nama ya. Atau boleh dibantu Mbak. Ini Mbak dibantu ya. Nah, itu Mbak Azaria ini yang warna ini. Nah, dibantu warna-warni. Acak saja Mbak ya, biar nanti yang menerima stick note ini bisa berwarna-warni. Diperhatikan, yang sudah menerima stick note itu silakan untuk menuliskan tentang keyakinan kelas. Yuk, tulis. Sudah menerima semua? Mas dulu. Ini Mas dulu. Ya. Oke. Sudah semua ya? Gak usah, nama saja. Namanya boleh disingkat. Bisa, oke. Baik anak-anak, sembari kalian menuliskan tentang kelas impian yang menurut kalian, waktu gak akan mana-mana nanti kita akan di sini ya. Maju. Yang jelas tulisannya biar dapat dibaca oleh teman. Ada yang sudah? Belum. Baik. Dengarkan Bapak
Oke, coba Mbak Sinta yang sudah berdiri di situ boleh Mbak dibacakan. Keyakinan kelas seperti apa yang diharapkan oleh Mbak Sinta? Kelas yang bersih tadi ya Mbak Sinta ya. Keyakinan kelas yang Mbak Sinta ini adalah kelas yang bersih. Bagaimana cara untuk mewujudkan keyakinan kelas itu? Impian kelas itu impian kelas menjaga tadi yang menjaga kebersihan. Mana lagi ya sudah? Coba Mbak namanya Mbak? Tidak, kata. Kelas yang bersih dan damai. Mbak Dinda itu mengharapkan kelas ini dari kelas impian yang bersih dan damai. Terima kasih Mbak Dinda. Lagi. Oke, Mas Ilham. Berdiri Mas. Kelas yang nyaman menurut Mas Ilham. Luar biasa. Ada lagi? Ya, Mbak Okta. Kelas yang nyaman, bersih, tertib dan aman. Menjaga kebersihan. Ya, kelas ya. Semangat dalam belajar. Tepuk tangan. Ada lagi? Mas Abi. Mengucapkan salam saat masuk kelas. Luar biasa. Tepuk tangan. Lanjut. Berdoa sebelum dan sesudah masuk kelas. Mbak Ina mengharapkan berdoa sebelum masuk dan sesudah. Ya, sudah belajar maksudnya ya, atau mau pulang ya. Tepuk tangan. Ada lagi? Mas Adik? Kesimpian menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Oke, tangan. Apa Mas? Memakai pakaian yang rapi. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ya, Mbak Sinta. Jangan membuang sampah sembarangan. Ini merupakan sebuah keyakinan ya yang harus kalian terapkan nanti ya. Ketika Mbak Sinta tadi memberikan pendapatnya jangan buang sampah sembarangan, berarti kita dengan sadar kita jangan sampai membuang sampah sembarangan agar suasana hati kita menjadi bersih. Silakan kita lihat. Ya, seperti tadi sini yang tadi. Oh, tidak apa-apa. Warnanya warna lagi, yo. Ya, yo. Iya, yang sudah menempelkan keyakinan kelas, coba kita lihat di sini ya. Untuk keyakinan kelas 6 SD Negeri 2 Karangmojing yang sudah ditulis oleh anak-anak semua. Ini dari Mas Ari Laksono, memakai pakaian yang sopan dan rapi. Tenang. Mas Ari itu mengharapkan kelas kita itu kelas yang rapi, terutama dari segi berupa bersikap sopan santun. Setuju? Setuju. Maka dengan keyakinan itu kita harus bersikap sopan dan santun kepada siapa saja, yang pada diri kita, teman kita, orang tua, guru dan semuanya. Oke, kemudian Mbak Asifa membudayakan membaca. Setuju? Setuju. Berarti kelas 6 ini komitmen ya, komitmen dengan keyakinan kelas membudayakan membaca. Gerakan literasi. Tangan. Bahasa saling menghormati sesama teman. Masuk. Saling menghormati teman. Membuang sampah pada tempatnya. Setuju? Setuju.
mengucapkan salam saat masuk kelas, setuju? Nah ini kalau mengucapkan salam bukan hanya di kelas 6 ya, tetapi ketika kalian di kantor, anak-anak kantor atau di kelas yang lain. Kemudian belajar dengan antusias dan percaya diri, setuju? Luar biasa ini. Bagi anak-anak ini sudah kelas 6, sebentar lagi akan mengikuti kegiatan akhir. Nanti lagi akan masuk ke jenjang SMP. Jadi harus belajar dengan rajin dan antusias. Kemudian meningkatkan disiplin ya. Dari Mbak Azalia, semangat dalam belajar. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan tadi sudah. Dan ini beberapa keyakinan kelas kalian sudah kalian tulis. Saya Pak Guru mau menanyakan, apakah anak-anak akan siap untuk menjalankan keyakinan itu? Siap. Siap? Siap. Masih ini sebuah komitmen yang harus dilaksanakan, dijalankan bersama-sama, sehingga nanti kelas kita menjadi kelas impian, tentunya dengan keyakinan-keyakinan yang sudah dibuat oleh anak-anak semua. Nah, dengan keyakinan yang sudah dibuat, tentunya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab ya. Segala sesuatu yang sudah diyakini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, sehingga nanti hasilnya pun menjadi lebih baik. Semangat ya. Ada doa apa sih? Luar biasa. Doa semuanya. Oke. Untuk diskusi kita tentang membuat kelas impian dan keyakinan kelas sudah disepakati seperti ini tadi nanti kita dengarkan, dan anak-anak mari kita lanjutkan dengan kegiatan pembelajaran kita. Bapak, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 2, subtema 1, kegiatan pembelajaran 1. Silakan anak-anak persiapkan. Oke, silakan anak-anak untuk ditulis dengan sebaik-baiknya keyakinan apa ya, sehingga buat kelas kita menjadi nyaman, sehingga suasana belajar ini jadi menyenangkan. Ada yang selesai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Nabila, siswa SD Negeri 2 Karangkemuji. Kegiatan hari ini bersama Bapak Armo adalah menyusun kelas impian dan keyakinan kelas. Setelah saya mendengarkan penjelasan dan kegiatan tersebut, saya merasakan sangat senang karena pendapat saya dan teman-teman untuk menyusun kelas impian dan keyakinan kelas dapat didiskusikan bersama. Kami pun mulai berdiskusi dan mulai menempel hasil diskusi kami tentang kelas impian dan keyakinan kelas di depan. Kemudian muncullah keyakinan kelas untuk mewujudkan kelas impian yang menyenangkan dan tentunya lebih betah dalam belajar. Terima kasih Pak Armo, semoga Pak Armo selalu sukses. Kami siswa-siswi kelas 6 juga untuk selalu dibimbing dan juga didoakan ya Pak Armo, semoga nanti untuk akhir kegiatan belajar di kelas 6 mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dan hasil yang memuaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senarianto, SPD SD, guru SD Negeri 2 Karangkemuji. Yang saya rasakan ketika saya mengikuti sosialisasi serta kegiatan aksi nyata tentang budaya positif oleh calon guru penggerak kita, Bapak Armo, SPD SD MPD, bahwa saya sadar selama ini saya belum bisa melakukan yang seharusnya guru lakukan. Contohnya, ketika siswa saya melakukan kesalahan,
yang mana saya langsung melakukan hukuman. Dan di situ saya benar-benar mengakui kekurangan saya. Dan ketika siswa saya menjawab, harus saya memberi nilai dan hadiah. Itu bukan sesuatu yang harus selalu kita lakukan. Dan hal kedua yang saya dapatkan adalah tentang segitiga restitusi. Ternyata dari kesalahan siswa itu, memberi hukuman adalah jalan terakhir. Bukan satu-satunya jalan itu memberikan hukuman. Harusnya kita meyakinkan pada diri siswa kita mempunyai kesadaran kalau dia mempunyai kesalahan. Bukan dengan kesalahan langsung kita memberi hukuman, tapi adanya rasa tanggung jawab. Keyakinan siswa itu sendiri bahwa ia melakukan kesalahan, bukan kita kemudian memberikan hukuman atau memberi rasa bahwa siswa itu benar-benar salah. Nah, itulah yang saya bisa dapatkan salah satunya. Jadi dengan adanya sosialisasi aksi nyata tersebut, saya akan belajar lagi menjadi seorang guru yang menjadi lebih baik lagi. Yang harus menanamkan kebutuhan baik itu kepada peserta didik maupun kebutuhan yang ada pada diri saya sendiri. Dan kebutuhan saya belum tentu itu menjadi kebutuhan bagi siswa saya. Terima kasih Bapak Armo SPD SD MPD. Semoga guru-guru kita selalu semangat. SD Negeri 2 Karangmonjing cerdas berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Dwi Cahyanti, guru SD Negeri 2 Karangkemucing, Kabupaten Banyumas. Saya guru kelas 4 di SD Negeri 2 Karangkemucing dan rekan sejawat dari Pak Armo, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan testimoni terkait dengan kegiatan aksi nyata yang dilakukan oleh Pak Armo. Dalam kegiatan aksi nyata tersebut, saya mengetahui bahwa setiap anak mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan atas perhatian, kebutuhan kasih sayang dari gurunya, kebutuhan bertahan hidup, dan sebagainya. Kemudian dari penerapan aksi nyata budaya positif tentang kelas impian dan keyakinan kelas, bahwa anak berbeda-beda dalam menanggapi sebuah kesepakatan. Ada yang menanggapi bahwa kesepakatan merupakan aturan yang bersama yang harus ditaati. Ada pula sebagian yang memahami bahwa kesepakatan tersebut merupakan hal yang perlu dilakukan bersama-sama secara sadar, dengan niat dan sikap disiplin untuk menciptakan kebaikan bersama dalam upaya mewujudkan budaya positif sekolah. Melalui kegiatan aksi nyata yang dilakukan oleh Pak Armo sebagai calon guru penggerak ini, saya menyadari bahwa setiap anak mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, dan sebagai seorang guru harus dapat menjadi manajer dalam pembelajaran di kelas. Semoga kegiatan yang positif ini selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya untuk mewujudkan SD Negeri 2 Karangmucing yang cerdas, tanggap, tangguh, dan terengginas, serta berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pujiani SPD, Kepala SD Negeri 2 Karangkemucing, Korwil 9 Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Penerapan kegiatan aksi nyata budaya positif 1.4 oleh calon guru penggerak angkatan kelima di SD Negeri 2 Karangkemucing oleh Saudara Armo SPD MPD telah memberikan pencerahan bahwa hukuman beda dengan kesepakatan kelas, sehingga ketika ada peserta didik yang melakukan kesalahan, tidak serta-merta guru memberikan hukuman. Kemudian tentang segitiga restitusi, ternyata dari kesalahan siswa itu memberikan hukuman adalah jalan terakhir, bukan satu-satunya jalan untuk memberikan hukuman. Memang seharusnya kita selalu meyakinkan pada siswa bahwa memiliki kesadaran ketika siswa tersebut melakukan kesalahan.
bukan dengan kesalahan tersebut kemudian kita memberikan hukuman, tapi adanya rasa tanggung jawab, keyakinan siswa itu sendiri bahwa ia melakukan kesalahan, bukan kita kemudian memberikan hukuman atau memberi rasa bahwa siswa itu benar-benar salah. Tentunya kegiatan yang begitu positif ini untuk senantiasa diterapkan di SD Negeri 2 Karangkemujing agar peserta didik mempunyai sikap tanggung jawab dalam segala hal, yang pada akhirnya akan dapat menumbuhkan karakter yang baik terhadap peserta didik. Salam hebat, tetap semangat, guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I have the strangest feeling, don't know what to believe in. Cause every time you touch me, I can't control my body. Oh, baby, you are on my mind, all I think about, and I don't wanna stop. I don't wanna stop. Baiklah Bapak Ibu semua, tadi Bapak Ibu sudah menayangkan atau melihat video untuk kegiatan diseminasi tindakan aksi nyata. Kemudian silakan Bapak Ibu barangkali ada komentar, ada masukan, nanti akan saya beri waktu, dan apapun masukannya yang jelas demi perubahan kita bersama, kebaikan di SD Negeri 2 Karangkemujing serta di sekolah-sekolah yang lain. Monggo Bapak Ibu. Dari saya Pak Karmo. Terima kasih Pak Tuswin, monggo Pak Tuswin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa pemaparan yang Pak Karmo sampaikan, ini tentunya sangat memotivasi kita semua sebagai guru untuk jadi guru yang berkarakter sehingga bisa dicontoh oleh peserta didik. Nah, untuk menjadi manusia yang berbudi pekerti atau memiliki karakter positif, tentunya menurut pemikiran saya Pak Karmo ya, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya, ada 3 faktor menurut saya yang menjadi penyunting yang dapat mempengaruhi perubahan budaya positif. Di antaranya, terutama lingkungan rumah. Di sana anak atau peserta didik itu berbaur dengan lingkungan di rumah, jadi dalam keluarga. Nah, biasanya kalau keluarga tersebut berbudi pekerti baik, anak akan mengikuti budaya yang positif juga. Terutama orang tua ini juga menjadi figur yang menjadi contoh untuk anak-anaknya. Terus yang kedua adalah lingkungan masyarakat. Ini juga penyumbang penting terhadap budaya positif bagi anak. Jika lingkungan itu memberi hal-hal yang positif, anak juga akan meniru budaya positif tersebut atau akan melakukan hal-hal yang positif. Terus yang ketiga ini yang tadi sudah disampaikan begitu panjang lebar oleh Pak Armo, yaitu lingkungan sekolah, terutama adalah guru. Ini yang harus kita sebagai guru tentunya harus menjadi orang yang menjadi contoh bagi anak-anak kita. Ini menjadi penyumbang yang utama terutama. Karena anak akan, oh guru kita itu baik, Pak Karmo baik, nah, begitu. Jadi kita sebagai guru tentunya harus memberikan contoh yang positif, sehingga nanti anak akan tumbuh di hati anak budaya positif dan memiliki karakter yang positif juga. Nah, dari 3 faktor ini tentunya harus berjalan seimbang, begitu Pak Karmo. Demikian tambahan dari saya Pak Karmo. Luar Jadi biasa. ada 3 faktor yang mempengaruhi untuk berbuat positif. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Tuswin ya. Apa yang sudah disampaikan Pak Tuswin, 3 faktor tadi. Pertama adalah budaya positif di rumah, dan ini memang menjadi dasar bahwa rumah merupakan pendidikan pertama. Dan itu sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Itu merupakan sebuah aspek yang mendukung dari dalam bahwa pendidikan karakter harus tetap diupayakan berangkat dari rumah, ditambah dengan di sekolah. Dan tadi ada 3 masukan dari Pak Tuswin ini sebagai rujukan dan perbaikan, sehingga nanti untuk pelaksanaan budaya positif di kelas yang tentunya Bapak Ibu semua sebagai pelaku pendidikan akan melaksanakan kegiatan ini nantinya dapat tercapai, dan tentunya rujukan akhirnya anak untuk bisa mendapatkan budaya positif tersebut dapat tercapai, sehingga akan lahir sebuah keyakinan-keyakinan dalam diri anak itu dalam rangka untuk menuju pada perubahan dirinya untuk menjadi orang yang bertanggung jawab ke depan, mempunyai karakter sehingga dapat memajukan baik untuk dirinya sendiri maupun bangsa dan negara. Luar biasa, dan saya merasa semangat Pak Tuswin atas apa yang sudah disampaikan, dan ini merupakan sesuatu yang tentunya menjadi diskusi kita sebagai seorang pendidik, langkah-langkah seperti apa, tindakan seperti apa, tanggung jawab seperti apa yang tentunya harus kita laksanakan ke depan. Terima kasih Bapak Tuswin SPD, rekan sejawat saya dari SD Negara Karmojing. Berikutnya saya berikan kesempatan, ada yang mau disampaikan kembali Bapak Ibu semua? Bisa resen? Dari saya Pak Karmo, Oke. sedikit menambahi. Pak Senarianto SPD, saya berikan waktu. Terima kasih, monggo. Baik, mungkin ini ya, dalam menjadikan dunia pendidikan yang berkualitas, itu penerapan budaya positif mungkin bukanlah satu-satunya materi yang harus dijalankan, akan tetapi penerapan budaya positif itu juga harus dibarengi dengan kejelasan visi pendidikan Indonesia secara umum dan visi misi sekolah secara khususnya. Nah, mungkin faktor hubungan antara guru dengan murid itu menjadi faktor yang sangat penting dalam penerapan budaya positif di sekolah. Karena setiap hari guru kan adalah orang yang paling sering berinteraksi dengan murid. Nah, kita sebagai guru itu sangat perlu memahami bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantoro dapat teraktualisasi dalam nilai-nilai dan peran kita sebagai guru, sehingga kita juga dapat secara langsung menerapkan budaya positif di sekolah kita masing-masing. Itu dengan menerapkan disiplin positif, bukannya dengan hukuman. Itu saja Pak Karmo, tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Senarianto SPD atas tambahannya. Bahwa apa yang disampaikan memang luar biasa dan tepat sekali, bahwa pembelajaran saya sebagai calon guru penggerak sebelum sampai pada tahap modul 1.4 tentang budaya positif, awalnya kami atau calon guru penggerak itu sudah belajar tentang visi misi sekolah, dan ini memang suatu rangkaian tadi. Jadi antara visi misi, kemudian nanti di situ terhubung dengan koneksi antara materi, kemudian sampai dengan pada aplikatifnya budaya positif. Memang tidak terlepas dari hal itu semua, bahwa budaya positif bukan merupakan sebagai salah satu satu-satunya faktor penentu, akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Ketika kita sebagai seorang pendidik kemudian membuat visi misi, di dalamnya itu nanti akan ada hal-hal termasuk dengan visi misi itu dan termasuk budaya positif. Sehingga konteks dari permasalahan tersebut sangat terhubung dan berangkai, bahwa antara visi misi kemudian sampai dengan budaya positif dalam rangka pembentukan karakter anak ini merupakan sesuatu yang harus terhubung, sesuatu yang harus terencana, terarah, sehingga nanti bahwa keyakinan-keyakinan yang didapatkan oleh peserta didik ketika mendapatkan pembelajaran, ketika mereka ada di lingkup sekolah, ini menjadi hal yang utama, sehingga pembentukan karakter anak ini diharapkan ke depan mampu membawa anak itu mempunyai sikap peduli, tanggung jawab, dan seterusnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Luar biasa Pak Senarianto atas masukannya, dan tentunya hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua merupakan hal yang positif dan sebagai
sumber atau sebagai referensi untuk perbaikan pendidikan khususnya dan umumnya untuk kemajuan pendidikan di negara kita. Baik Bapak Ibu semua, kegiatan diseminasi ini saya kira luar biasa dan Bapak Ibu masih tetap meluangkan waktu sampai dengan akhir kegiatan diseminasi ini tentang budaya positif, sehingga apa yang saya sampaikan, apa yang sudah saya lakukan terkait dengan kegiatan aksi nyata ini, kegiatan yang sudah saya lakukan di kelas 6 SD Negeri 2 Karangmojing, saya selaku calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Banyumas SD Negeri 2 Karangmojing ini mudah-mudahan bisa menerapkan apa yang sudah dilaksanakan dan Bapak Ibu semua bisa menerapkan di kelas masing-masing. Demikian Bapak Ibu semua, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih terutama pada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu, rekan-rekan guru teman sejawat saya di SD Negeri 2 Karangmojing yang sudah berpartisipasi, sudah berkolaborasi dengan baik, sudah aktif dan sebagainya, sehingga kegiatan rangkaian dari kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif sampai dengan kegiatan diseminasi ini dapat terlaksana dan akhirnya semuanya bisa terlampaui. Bapak Ibu semua, tentunya saya selaku calon guru penggerak angkatan 5 SD Negeri 2 Karangmojing Kabupaten Banyumas mengucapkan sekali lagi beribu terima kasih atas partisipasi, kolaborasi, waktu dan sebagainya dari Bapak Ibu semua. Semoga itu menjadi sebuah nilai ibadah yang luar biasa penerapannya nanti, terutama sehingga kita dapat menjalankan apa yang sudah kita dapatkan untuk seluruh peserta didik kita. Salam sejahtera, salam guru penggerak Indonesia Maju. Sekian diseminasi kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.